Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah soal, yaitu rangka batang. Kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan dengan bantuan program aplikasi SAP 2000. Pada metode yang lain kita bisa menyelesaikan dengan cara matematis ya, analitis ataupun grafis. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan dengan bantuan program SAP 2000. Baik, di sini saya menggunakan SAP 2000 versi 20. Oke. Baik, di sisi kiri ya, ini adalah contoh soal sebuah rangka batang dengan panjang 2 meter ya per segmennya, kemudian tinggi adalah 2 meter ya. Kemudian beban P1, 2, 3. Di sini saya ambil 2 ya, 3 dan 4. Untuk X dan Y ini adalah untuk tugas dari mahasiswa menggunakan NPM ya. Jadi kita bisa menggunakan 2, 3 dan 4. Mari kita buka aplikasi SAP 2000, kemudian jika sudah terbuka, kita bisa pilih menu File, kemudian New Model. Kemudian setelah terbuka ya, kita harus memilih pertama kali adalah satuan. Kita bisa menggunakan LB, in ya, kemudian hingga ton ya. Nah, di sini saya menggunakan ton F meter ya. Menggunakan ton F meter ya di sini. Jika menggunakan kilogram dan lain-lain, kalian bisa menyesuaikan. Kemudian klik ton F meter, kemudian pilih 2D truss ya. 2D truss yang ini ya, trusses. Oke, pilih ya, klik 2 kali. Kemudian di sini di 2D truss type-nya itu kita bisa slope truss, vertical truss, flat truss. Nah, teman-teman bisa menggunakan slope truss, vertical truss, kemudian flat truss ya. Nah, tergantung pilih yang mana. Di sini saya coba menggunakan pilih vertical truss ya. Nah, pada vertical truss ini ya, pada gambar yang ada di tampilan itu belum sama ya dengan yang ada pada soal. Namun yang akan kita sesuaikan adalah gridnya ya. Di sini adalah gridnya, kemudian untuk frame atau batangnya nanti kita bisa sesuaikan. Kita coba di sini pada soal ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 batang horizontal ya. Artinya di sini number of divisionnya ini adalah 3. Nah, kita ada 4. Artinya di sini kita buat 4. Kemudian height-nya, tingginya adalah 2. Kemudian panjangnya adalah 2 meter masing-masing dari frame-nya ya, dari batangnya. Kemudian kita isi 2. Di sini default saja, kemudian bisa pilih OK. Nah, kemudian di sini sudah muncul ya seperti ini. Nah, untuk memudahkan kalian bisa 3D view-nya dihilangkan saja. Kemudian kita gunakan XZ plane ya. XZ plane ini adalah 2 dimensi karena kita menggambarkan 2 dimensi. X adalah arah horizontal, Z-nya adalah vertikal. Kita close. Ya, kemudian zoom-nya kita bisa pilih di menu yang di atas ya. Restore full view. Nah, seperti ini. Kemudian pada batang ini ada batang yang tidak kita gunakan ya. Contoh adalah batang yang vertikal ya, seperti ini. Kita bisa klik ya atau blok, kemudian kita delete. Yang di atas juga tidak kita perlukan, kita delete. Kemudian ini juga kita delete. Kemudian ini kita delete ya. Seperti ini. Oke. Ini ya. Sekarang kita sudah sesuai dengan soal pada sebelah kiri ya. Selanjutnya kita bisa masukkan P ya. P1, 2, 3. Caranya adalah untuk menambah batang, misalnya teman-teman mau mau tambah batang, itu kita bisa pilih draw frame ya, di sini klik, kemudian klik di join pertama, kemudian ke join yang kedua. Oke. Jika tidak kita gunakan, bisa kita delete. Kemudian kita masukkan bebannya ya, beban P1, 2, 3. Caranya adalah kita klik pada grid point yang akan kita beri beban di sini. Contoh yang di sini adalah sudah seperti ini ya. Kemudian assign
ya, join load, kemudian forces, ya. Kemudian kita pilih force global X, Y, Z. Nah, di sini karena bebannya adalah arah Z, ya, kemudian arah ke bawah kita pilih yang Z. Kemudian minus 2 karena beban ke bawah bertanda minus ya di sini. Jadi minus 2, apply, oke. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian yang selanjutnya kita berlakukan hal yang sama ya. Assign join load force. Kemudian kita ganti jadi 3. Apply, oke. Selanjutnya kita masukkan bebannya. Oke. 4. Oke, 4. Oke, untuk beban itu sudah masuk semua. Tahapan selanjutnya adalah setiap join yang ada pada rangka batang ini kita anggap sebagai sendi. Oleh karena itu, kita harus mengkompositkan dulu untuk struktur ini. Caranya adalah kita blok semuanya, ya, kemudian assign, frame, kemudian pilih releases or partial fixity. Ya, oke. Kemudian pada menu yang muncul kita pilih momen 33 ya, start, dan end-nya kita centang, kemudian apply, oke. Kemudian sudah muncul seperti ini ya. Jika sudah muncul seperti ini maka kita bisa ke langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya kita bisa memunculkan kembali ya bentuk semula ya. Munculkan kembali bentuk semula dengan cara klik display, show undeformed shape. Kemudian display lagi, show object load assign untuk memunculkan gaya P1, P2, P3. Apply, oke. Oke, sudah muncul ya bebannya. Kemudian frame-nya sudah seperti semula. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memilih menu define ya, kemudian load pattern. Ya, load pattern ini di sini ada date ya. Di sini load patternnya ada date, kemudian bebannya itu beratnya ada 1. Ya, di sini kita buat 0 karena berat strukturnya sendiri kita sudah anggap sebagai beban ya di P1, 2, dan 3. Oleh karena itu kita klik 0 atau kita tekan 0 ya. Kemudian kita modify load pattern. Oke. Jika sudah, maka langkah terakhir kita bisa menganalisis dari struktur ini ya. Kemudian kita pilih analyze ya, set analysis option. Kita pilih XZ plane karena kita 2 dimensi XZ plane. Kemudian oke. Kemudian kita pilih lagi analyze, set load case to run. Untuk modal ya, untuk yang date tadi yang sebelumnya, modal ini tidak kita gunakan sehingga kita pilih run or do not run case. Ya, sehingga actionnya do not run ya. Selanjutnya kita klik run now. Oke. Nah, setelah kita klik run now, kita akan diminta untuk menyimpan kerja kita ya, lembar kerja kita ya, terserah. Ini kita buat latihan rangka batang ya 1. Klik save, kemudian running ya, sedang berjalan ya. Oke, jika sudah seperti ini maka runningnya sudah selesai. Nah, kita bisa klik di Start Animation untuk melihat deformasinya ya, akibat dari beban P1, 2, dan 3. Kemudian kita bisa stop animasi. Kemudian kita bisa pilih ya menu yang di atas. Ini coba saya besarkan dulu. Nah, menu yang di atas ini ya, di sini sebelah sini show forces or stresses ya. Ya, di sini kita pilih join untuk reaksi ya, frame untuk gaya batangnya. Kita pilih join ya. Apply, oke. Di sini sudah muncul reaksi perletakan di titik A itu adalah 4 ton arahnya ke atas dan 5 ton arahnya ke atas untuk RVB-nya. Selanjutnya ya, jika kita ingin memunculkan gaya batang yang akan kita cari sebelumnya ya, di sini kita klik ya di show forces ya. Show force ya, di sini klik frames or cables ya di sini. Oke. Kemudian di sini di paling bawah
kita pilih show values ya. Di sini ada fill diagram. Kalau fill diagram nanti tidak muncul nilainya. Kemudian kita pilih show values, kemudian apply, oke. Oke, sekarang sudah muncul gaya-gaya batangnya ya. Nah, di sini adalah angka-angkanya ya. 5 ini adalah untuk batang yang miring ini ya. 4 adalah batang yang ini. Untuk warna ya, warna merah ini menandakan batangnya adalah batang tekan. Selainnya adalah batang tarik ya. Artinya yang batang atas ini adalah batang tekan ya. Kemudian untuk yang biru ini adalah batang tarik. Kemudian yang tidak ada angka berarti tidak ada nilainya. Seperti itu. Baik, untuk pekerjaan kita sudah selesai sampai di sini karena kita hasil akhirnya adalah menentukan gaya batang, reaksi perletakan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencari gaya batang. Untuk mencocokkannya ya teman-teman bisa menggunakan metode yang lain seperti Cremona ya, Join, Ritter ya. Jadi bisa membandingkannya apakah perhitungannya sama dengan hasil running dari aplikasi SAP 2000. Harusnya sama karena pada dasarnya akan mendapatkan nilai yang sama ya untuk nilai rangka batangnya. Baik, sekian untuk video latihan rangka batang contoh soal 1 ya, contoh soal 1 menggunakan SAP 2000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.